Jadi menurut gue di sini hanya bentrok waktu antara Peggy sama si Kang Deddy yang mungkin belum ketemu waktunya untuk bertemu. Jadi bukan berarti si Peggy-nya yang nggak mau ketemu sama si Kang Deddy. Kalau menurut gue memang bentrok waktu antara si Kang Deddy sama si Peggy yang memang sama-sama lagi hektik, yang memang lagi sama-sama lagi sibuk gitu. Di sini Peggy kan juga baru keluar. Bahkan Peggy juga dalam hal ini memang beliaunya ini adalah orang yang sederhana ya. Kalau Mbak bilang miskin ya memang miskin karena Peggy belum diberi kesempatan sama Allah untuk menjadi orang yang berada. Buat Peggy yang sekarang masih miskin, nah itu ucapannya itu sebenarnya gimana ya? Itu tuh ucapan itu tuh bukan opini, itu sifatnya adalah bullying ya. Itu berarti kita tuh sedang membuli orang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana video kali ini berhubungan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon ya. Jadi ada Nikita Mirzani yang mengatakan Peggy Setiawan Cianjur itu bukan artis, orang miskin, mendapatkan hujatan dari para netizen. Yuk seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Pernah sih mau ikut-ikutan persoalan Kak Nikita Mirzani sama siapapun gitu. Menurut gue ya udah itu pendapatnya dia, itu opininya dia, dan gue menghargai dia selama ini gitu. Tapi yang barusan lewat di FYP gue yang dia memperagakan pengacaranya si Peggy ya, gue kayak bener-bener hilang respect gitu. Kenapa sih harus face shaming kayak gitu yang menurut gue nggak perlu dilakukan seorang public figure yang dimana harusnya dia itu menjadi contoh atau panutan orang. Memang benar etikanya si Peggy itu begitu keluar dari penjara dia itu harus langsung menemui Kang Deddy yang dimana Kang Deddy itu mengambil andil paling besar untuk supaya dia itu bebas gitu ya. Tapi kan menurut gue gini loh, si Peggy itu kan baru keluar dari penjara, otomatis kan banyak banget masyarakat tuh yang mau tahu opini dia, banyak banget masyarakat tuh yang mau tahu ceritanya dia gitu. Jadi wajar aja kalau dia itu sibuk dipanggil sana sini untuk konfirmasi lebih lanjut, lebih detail lagi gitu. Dan yang kita tahu si Kang Deddy pun bukan orang sembarangan, dia pun bukan orang yang pengangguran yang kapan aja bisa ditemuin gitu. Jadi menurut gue di sini hanya bentrok waktu antara Peggy sama si Kang Deddy yang mungkin belum ketemu waktunya untuk bertemu. Jadi bukan berarti si Peggy-nya yang nggak mau ketemu sama si Kang Deddy. Kalau menurut gue memang bentrok waktu antara si Kang Deddy sama si Peggy yang memang sama-sama lagi hektik, yang memang lagi sama-sama lagi sibuk gitu ya. Jadi menurut gue sih alangkah baiknya sebagai seorang public figure itu berkata itu bisa lebih disaring lagi, dengan perilaku juga bisa lebih disaring lagi, karena gimana pun banyak orang yang ngelihat dia. Gue sangat menyayangkan ada face shaming yang dilakukan oleh seorang public figure, oleh seorang artis yang dikenal sama semua masyarakat Indonesia. Mohon izin sedikit ya, saat ini Anda sebagai public figure harusnya dalam memberikan masukan atau dalam memberikan komentar lebih mengutamakan yang namanya adab dan etika gitu. Anda yang lagi banyak duit, Anda yang lagi banyak job atau pekerjaan sebagai artis. Nah, di sini Peggy kan juga baru keluar. Bahkan Peggy juga dalam hal ini memang beliaunya ini adalah orang yang sederhana ya. Kalau Mbak bilang miskin ya memang miskin karena Peggy belum diberi kesempatan sama Allah untuk menjadi orang yang berada gitu. Akan tetapi tidak elok kalau Mbak langsung menjas dia
seperti itu. Nasib orang nggak ada yang tahu, Mbak. Walaupun Peggy saat ini dengan wajah yang seperti itu, Mbak kata-katain, Mbak harusnya juga berintrospeksi, bermuhasabah diri, gitu kan. Dulunya Mbak juga seperti apa? Salah apa Peggy kepada Anda? Apa yang diperbuat Peggy yang merugikan Anda? Itu gitu, Mbak. Ya, mohon maaf apabila kata saya kurang berkenan. Iya, kita ingin menanggapi ya opini statement yang notabene sifatnya itu bulian ya kepada Peggy, dan to be continue-nya sekarang berlanjut ke pengacara Tony gitu. Jadi menurut kita tuh sangat ini ya, sangat rancu dan sangat kayak mana ya, kita merasa itu sangat ya lucu gitu loh. Buat Peggy yang sekarang masih miskin, nah itu ucapannya itu sebenarnya gimana ya? Itu tuh ucapan itu tuh bukan opini, itu sifatnya adalah bullying, ya. Itu berarti kita tuh sedang membuli orang gitu, ya, melakukan bullying terhadap seseorang gitu, ya kan? Ya kalau menurut pandangan dia merasa dirinya oh Peggy masih miskin, dia merasanya mungkin dia si paling terkenal, paling kaya, paling banyak duit, paling wow. Itu kan menurut pandangan manusia, ya, menurut pandangan orang-orang yang ilmunya cetek gitu, menurut pandangan orang yang mindset hidupnya yang tidak beradab, ya. Jadi orang yang kaya terkenal, belum tentu dia kaya hati, belum tentu dia punya adab, ya. Setinggi apapun ilmu kalian, sekaya apapun kalian, seluruh dunia ini kekayaan kalian, tapi pandangan kalian merasa diri kita hebat dengan kesombongan, tapi penilaian Allah itu berbeda dengan penilaian manusia, ya. Ingat ya, penilaian manusia itu berbeda dengan penilaian Allah. Why? Karena sekaya apapun harta kalian, misalnya kalian punya harta 271 triliun misalnya, atau seperti Mark Zuckerberg punya harta 300 triliun lebih misalnya, ya kan? Tapi kelak nanti harta yang kalian anggap hebat, sudah tuh ketenaran yang kalian anggap hebat, pangkat yang kalian anggap hebat, terus setinggi apapun kalian menjadi artis, walaupun kalian setinggi pohon beringin, walaupun setinggi gunung kalian, ya, walaupun setinggi genteng rasa kalian kaya, ya, yang dinilai Allah nanti ya adalah sehelai kain kapan dan seberapa banyak ibadah kalian. Nah, kalaupun kalian kaya, apapun kekayaan kalian, nanti kalian mati yang cuma dibawa sehelai kain kapan dan amal ibadah kalian. Nah, itu penilaian Allah cuma simple dua aja, ya. Penilaian Allah cuma dua doang, ya. Sehelai kain kapan dan amal ibadah kalian selama di dunia. Nah, ya. Ya kan, buat Nikita Mirzani, berkacalah diri kamu gitu loh sebelum kamu tuh memberikan membuli orang lain. Mengaca diri kita dulu, coba kita kilas balik gitu loh, flashback diri kita, perjalanan hidup kita, apakah kita sudah benar gitu, ya kan? Apakah kita adalah manusia yang benar? Nah, itu. Jadi sebelum kita menghina orang lain, kita ngaca dulu. Itu yang penting, ya kan? Ya. Kita boleh mengkritisasi seseorang, kita boleh memberikan nasihat kepada seseorang, kita boleh memberikan opini statement kepada seseorang, tapi ingat, tapi ada tapinya. Kita tidak boleh memberikan narasi dan melakukan pembunuhan karakter seseorang di hadapan publik. Nah, itu etikanya, etika moralnya buat orang-orang yang cerdas gitu. Jangan ngerasa diri kita cerdas, tapi kita tidak memiliki etika dan adab. Nah, itu ya. Jangan merasa diri kita hebat kalau kita tidak memiliki adab. Ya, ada hadisnya, setinggi apapun ilmu kalian, sekaya apapun kalian, ataupun seluruh dunia ini adalah milik kalian, kekayaan kalian dimanapun, tapi jika kalian tidak memiliki adab, tempat kalian itu sama dengan iblis di neraka jahanam, ya. Ingat,
Kalau kita menghina seseorang, kau miskin misalnya, mulut kamu pincong, ya. Jika kamu menghina manusia, dalam firman Allah dalam Al-Quran, jika kamu menghina ciptaan aku, berarti kau juga menghina diri aku, kata Tuhan. Berarti kamu bukan menghina si Peggy ya, bukan menghina pengacara Tony ya, berarti kamu sedang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang menciptakan Peggy dalam keadaan miskin. Dia yang menciptakan Pak Tony dalam keadaan menjadi seorang pengacara yang belum terkenal. Mana tahu dengan cara seperti inilah Allah. Karena apa? Karena kebaikannya, karena ketaatannya kepada Allah, ya, karena kejujurannya, karena adabnya. Lihat adab si Peggy itu bagus banget adabnya. Dengan kasus inilah Allah menaikkan derajatnya. Jadi jangan pernah kalian merasa diri kalian hebat tapi kalian menghina sesama manusia. Itu bukan dikatakan kalian itu paling hebat, itu dikatakan kalian adalah manusia busuk, manusia yang kotor tempatnya di neraka, ya kan? Apa kata-kata yang kamu ucapkan itu, ya, yang notabene kamu ucapkan di orang lain, realitanya ucapan itu adalah doa untuk diri kamu sendiri, ya. Ingat, ucapan itu adalah doa. Kamu mau kasih contoh, ucapan itu ada doa. Kalian lihat kemarin orang makan bakso itu, ini kan makanan orang miskin, itu langsung dibalas Allah lah. Itu doa, itu makanan orang miskin, itu makanan orang miskin, itu makanan orang miskin. Nah, diucapkan itu langsung ya, energi negatif itu langsung ke alam, ke luas. Malaikat itu, kalian nggak tahu kan, malaikat itu dia ada kanan kiri, ya. 70 kali dia balik dari langit, 70 kali masing-masing itu mencatat amal perbuatan kalian. Nah, saat kita bilang ini makanan orang miskin, ini makanan, kalau secara ilmu psikolog tuh kalian menarik ilmu energi negatif, jatuh mangkok itu. Karena apa? Why? Karena kesombongan. Jadi doa itu makan orang miskin. Nah, kamu sendiri yang miskin. Miskin apa? Miskin adab. Miskin adab, mulut itu kotor, kumur-kumur dulu mulut itu, ambil uduk dulu, istighfar, minta ampun sama Allah, minta ampun sama orang miskin. Mohon maaf orang miskin, aku menghina kalian, makanan kalian makan orang miskin. Tidak ada di dalam konteksnya dalam Allah makanan itu orang miskin, itu adalah rezeki Allah. Nah, itulah teguran orang miskin. Tidak, kalaupun kalian merasa diri kalian hebat, kalian punya banyak harta, dalam hadis jika kalian muslim, Nikita Mirzani itu kan muslim ya. Jika ada kesombongan di dalam hati kalian sebesar biji jarah ini, biji jarah itu ya nggak ada bisa dicontohin ya. Kita seujung kuku aja. Jika ada kesombongan di hati kalian seujung kuku ini, nah sesama manusia seujung kuku ini aja. Nah, seujung kuku rasa sombong di hati kalian mendongkak ke atas, merasa diri kalian paling hebat, ya. Kata Allah kayak gini, tidak akan kumasukkan seseorang ke dalam surga kalau dia ada kesombongan seujung kuku. Walaupun kamu banyak harta, pernah memberi orang miskin, dipamer di media sosial, memberi orang ini, membuat konten ini, membantu orang segala macam, semua amal ibadah kalian itu berterbangan seperti debu. Ingat itu ya, walaupun aku tidak ahli agama, walaupun aku banyak dosa juga, walaupun aku sekarang masih banyak dosa, belum sempurna ya, masih belajar hijrah, belum ya, aku belum berani pakai kerudung. Nanti kalau ada kasus-kasus kayak baju-baju ketat gitu, kita kan belum sempurna ya kan. Jadi aku masih banyak melakukan kesalahan dosa, tapi satu, aku tidak mau menghina orang di hadapan di media sosial. Buat Peggy, tetap semangat ya dek, kamu pasti sukses akibat kerendahan hati kamu. Buat pengacara Bang Tony, semangat bang, kami seluruh Indonesia mendukung kamu. Abang pasti sukses, ya kan? Ya, rezeki yang abang apa adalah rezeki halal, bukan dari hasil rezeki menghina orang, bukan hasil rezeki setting-settingan ya. Para netizen ini menghujat Nikita Mirzani karena ulahnya yang mengatakan Peggy Setiawan itu bukan artis, dan bahkan Nikita Mirzani itu mengejek Peggy Setiawan itu orang miskin. Gara-gara Peggy Setiawan itu ditanya kenapa tidak datang ke Kang Deddy Mulyadi, alasannya si Peggy ini
masih sibuk, masih banyak wawancara, barulah Nikita Mirzani ini meluapkan emosinya dengan marah-marah, ngata-ngatain bukan artis lah, sama orang miskin gitu ya. Dan banyak sekali hujatan-hujatan dari para netizen. Jadi netizen yang tidak terima dengan ucapan Nikita Mirzani langsung menghujat habis-habisan. Jadi netizen pendukungnya Peggy Setiawan ini menghujat Nikita Mirzani karena ulahnya yang mengatakan Peggy Setiawan, ada yang mengatakan Nikita Mirzani tidak punya adab. Pokoknya berbagai macam omongan yang dilontarkan oleh para netizen pendukung Peggy Setiawan. Jadi jangan macam-macam dengan pendukung Peggy Setiawan, karena netizen masih banyak yang cinta dan sayang dengan Peggy Setiawan. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.